Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Johe yang bertugas untuk menyembunyikan sebuah buku yang entah apa isinya. Namun yang pasti, Johe terlihat dikejar oleh sekelompok orang dan 여보세요? 여보세요? 찾았습니다. 야, 이쪽에 여보세요? entah apa yang terjadi selanjutnya. Kisah akan berfokus pada seorang mata-mata bernama Taebong, di mana saat ini ia terlihat sedang melabur potongan emas sisa-sisa produksi milik sekelompok mafia. Namun melihat dari CCTV jika rekannya akan ke sana, tentu saja Taebong harus segera menghentikan pekerjaannya dan kembali merapikan tempat itu. Berhasil mengelabui rekannya bernama Park, Taebong pun langsung menyembunyikan emasnya di langit-langit kamar mandi yang baru saja selesai menyimpan emas tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan perempuan dan tiba-tiba ya, Taebong kembali dikejutkan dengan panggilan dari atasannya bernama Nam Hyuk yang merupakan seorang detektif, bukan untuk menanyakan kapan akan menangkap si mafia, namun Hyuk justru berencana untuk merampok dan memundurkan diri dari kepolisian. 나 오늘 거기 털고 옷 벗는다. 에? 잠시만요, 오 형사님. 털고 옷을 벗다니. Tak paham dengan pemikiran gila atasannya, Taebong segera membawa tas berisi emas tersebut dan berencana mengambil semua itu untuk dirinya sendiri. Ia menghiraukan panggilan Park dan langsung pergi dari jendela kamar mandi. Namun setelah melihat para penyelundup asli ada tepat di bawahnya, ia pun mengurungkan niatnya tersebut. 형님 지금 철수한대요. 형님 빨리 나오세요. Rupanya para penyelundup ini akan pindah markas karena lokasi mereka sudah bocor kepada pihak kepolisian, sehingga mereka yang curiga jika di antara Taebong dan Park adalah polisi pun mendesak untuk mengaku saja sebelum dihabisi. 아 무슨 말씀을? 아 제가 무슨? 그러면 시벌 너요? Tak diduga Park langsung mengakuinya jika ia adalah polisi sehingga langsung dikeluarkan dari dalam mobil. Begitu juga dengan Taebong yang langsung dibawa ke sebuah kapal untuk dibuang ke lautan hidup-hidup. Pengakuan Park rupanya tidak salah. Setelah para penyelundup itu tiba di tepian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Park bersama rekan-rekan polisinya, dan tanpa mereka duga, Taebong rupanya berhasil diselamatkan oleh nelayan sehingga mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Selama ditahan di kantor polisi, Taebong yang mengaku seorang informan detektif Nam Hyuk terus saja meminta Park menghubungi dan membebaskannya. Sejak awal sebenarnya ia tahu jika Park adalah seorang polisi, namun Park juga tahu jika Taebong diam-diam menyembunyikan emas di atap kamar mandi. 모르셨구나? 내가 눈 감아준 거. 그럼 벌써 잠깐만. 오케이. Sadar tak bisa membela diri lagi, Taebong menawarkan kerjasama dengan akan memberitahu mafia penyelundupan emas terbesar yang sebenarnya, di mana wajah Taebong yang terlihat meyakinkan membuat Park akhirnya tertarik untuk mendengarkan penjelasannya. 오케이. Berlokasi di sebuah apartemen, lokasi yang merupakan tempat penyelundupan emas atau laporan dari Taebong, saat ini Nam Hyuk menelusuri ke beberapa kamar hingga memasuki kamar nomor 308. Melihat sebuah kotak besar mencurigakan, ia yang penasaran pun hendak akan membukanya, tetapi 에이 잠깐 스탑. 어떻게 오셨을까요? ya, kedatangan sekelompok pria membuat Nam Hyuk gagal membuka kotak tersebut. Rupanya mereka adalah gangster yang salah satunya terlihat di awal film untuk menculik Johe, sehingga ketika Nam Hyuk berpamitan untuk pergi, mereka langsung meringkusnya saat itu juga. 경찰. Dan inilah sosok mafia besar dari penyelundupan emas ilegal tersebut bernama Sanggil. Saat ini ia sedang memeriksa semua bawahannya untuk mencari informan di antara mereka yang setelah meyakini jika informan tersebut adalah yang paling banyak mengetahui informasi, Sanggil langsung menghabisi yang mencurigakan tersebut saat itu juga. 그리고 너 같은 개새끼랑 간다는 거야!
Tak lama, Sanggil mendapat kabar dari bawahannya jika semalam kantor mereka digeledah oleh polisi. Ia pun berencana hendak melakukan pertemuan dengan Kang, seorang polisi yang memiliki ikatan dengannya. Hingga sebertemunya mereka, Sanggil membicarakan terkait Nam Hyuk serta rencana promosi Kang agar naik menjadi komisaris, sehingga Kang berjanji akan menyingkirkan Nam Hyuk dari kepolisian. 하나도 신경 쓸 필요가 없어, 이 쓸모없는 새끼는. 애들 관리나 좀 잘 하셔. Lain di depan, lain di belakang, tujuan Kang mendekati Sanggil rupanya untuk mencari tahu titik kelemahannya. Pagi ini ia memarahi seluruh anak buahnya karena belum menghasilkan apapun dari misi penangkapan Sanggil. Namun kali ini Kang menambah tugas baru dengan mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh si detektif Nam Hyuk. 만회할 기회를 줄 테니까 네, 알겠습니다. Nam Hyuk yang rupanya berhasil lolos dari para gangster, saat ini ia terlihat mendatangi rumah Taebong karena beberapa hari ini tidak ada kabar. Yang setibanya di sana, Nam Hyuk menemukan banyak sekali berbagai macam kostum, serta tanda pengenal bernamakan dirinya, dan rincian jaringan penyelundupan emas ilegal oleh mafia besar Sanggil. Selain menemukan rincian dari jaringan penyelundupan emas, Nam Hyuk juga menemukan sekantong uang gepokan dan beberapa mutasi rekening, yang mana semua itu ternyata dilakukan Taebong sejak 2 tahun menjadi informan Nam Hyuk. Selain membocorkan para penjahat, mafia, dan bisnis ilegal, Taebong yang tak ingin rugi pun selalu merampas uang mereka setiap kali berhasil menjalani misi. 오 형사님 이번엔 Nam Hyuk pun langsung membawa sekantong uang tersebut. Namun saat ia akan keluar dari sana, sekelompok gangster suruhan Sanggil yang sedang memburunya sudah berada di depan pintu sehingga setelah berhasil mengamankan Nam Hyuk beserta sekantong uang, Sanggil memerintahkan para gangster itu untuk menghabisinya saja. Namun saat Nam Hyuk hendak akan pindah dari bagasi, tiba-tiba ya, pada kesempatan itu Nam Hyuk diam-diam hendak melarikan diri. Para gangster yang menyadari hal itu pun langsung mengejarnya. Melihat Nam Hyuk tertabrak oleh mobil polisi yang sedang berpatroli di area sana, membuat mereka memutuskan untuk kabur saja. Para polisi yang menabrak Nam Hyuk langsung membawanya ke rumah sakit. Namun di sana ia mendapat masalah saat seorang jaksa gadungan meminta ganti rugi. Si jaksa menyebutkan jika kecelakaan tersebut adalah ulah Nam Hyuk yang diduga depresi dan hendak bundir. Hingga di tengah perdebatan, datanglah rekan sesama detektif Nam Hyuk bernama Lee yang langsung mengeluarkan si jaksa gadungan tersebut saat itu juga. 저 그러면 유괴사로 하는 겁니다. 유괴사. 예, 딴 말할 게 없기. Bicara tentang detektif Lee, ia merupakan wanita pujaan hati Nam Hyuk selama ini. Semua berawal saat keduanya sama-sama ditugaskan meringkus sindikat ganja. Pada suatu malam, Lee dan Nam Hyuk sedang menyamar sebagai pengedar Cina, terlalu mabuk hingga tak menyadari jika penyamaran mereka terbongkar. Namun meski misi tersebut gagal dan membuat Nam Hyuk turun pangkat, ia tak menyesalinya. Yang penting selalu bersama dengan detektif Lee. Setelah keluar dari rumah sakit, Nam Hyuk mengajak Lee untuk makan malam di sebuah restoran. Di sana Lee sempat salah paham karena Nam Hyuk terus saja membahas misi gagal mereka. Yang di tengah pembicaraan itu, Nam Hyuk yang memang sedang mencari keberadaan Taebong pun tak sengaja melihat beritanya dari TV tertangkap oleh polisi sebagai penyelundup emas batangan. 찾았다. 이쪽 대본 쌍놈 새끼. 그 새끼라고. Tanpa menunggu lama, Hyuk dan Lee langsung mendatangi kantor polisi tempat Taebong ditahan. Di sana Taebong langsung diinterogasi mengenai apa yang terjadi pada malam itu. Namun dalam penjelasan Taebong, ia sempat menyinggung Nam Hyuk yang berencana akan merampok tempat penyelundupan tersebut dan mengundurkan diri dari kepolisian. 아 근데 이놈들은 나를 어리버리 박씨로 착각해가지고 바다에 빠뜨려 죽이려고 하지. 내가 진짜. Meski agak dibuat malu karena ketahuan berniat merampok, Nam Hyuk mulai menjelaskan dari sudut pandangnya. Malam itu, ia memasuki kamar apartemen nomor 308 dan tak sengaja menemukan sebuah kotak mencurigakan yang belum sempat diperiksa karena para gangster lebih dulu menyerangnya. Hingga pada malam berikutnya saat di rumah Taebong, ia kembali diserang dan diculik oleh mereka sampai berakhir di rumah sakit.
누구 때문에? 아, 너 누구 때문에 따로 장부터 썼다? 에? 태봉 맨션 조태봉 씨. 그 맨션도 네 거지. 이 씨발. 뭐, 죄송합니다. 형사님. Mendengar kamar nomor 308, Taebong mengaku jika ia sering mendengar suara jeritan seorang gadis yang tampak kesakitan. Mereka pun akhirnya pergi ke apartemen tersebut untuk memeriksa CCTV. Dan kebetulan sekali sekelompok gangster terlihat sedang memindahkan kotak besar itu ke dalam sebuah mobil, hingga membuat Taebong mengira jika di dalam kotak itu adalah korban pembunuhan. Atas informasi tersebut, Lee langsung melaporkan Nam Hyuk jika ia diduga sedang menyelidiki kasus pembunuhan kepada Kang. Mendengar hal itu, Kang tentu merasa kaget karena ia memiliki informan wanita yaitu Jo Hee, yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. 오 형사가 데리고 다니는 정보원 하나가 있는데 그 정보원 얘기론 그 건물 308호에서 어떤 여자가 살해당했고 Malam itu Sanggil sedang mengadakan pertemuan dengan elit politik, di mana Kang juga datang untuk ikut membicarakan promosi kenaikan pangkatnya sebagai komisaris polisi. Namun Sanggil tampak masih kesal karena bawahannya yaitu Nam Hyuk masih saja mengusik bisnisnya. Terbukti saat Kang tak dilibatkan dalam pertemuan itu. 아이, 여기 그 테이블로 좀 안내해드려. 네. 야, 황대표, 박사장! 어디 갔다 오는 거야? Taebong sendiri melanjutkan hasil penyamaran demi memiliki informasi terkait Sanggil. Ia terkadang menjadi koki. Bahkan entah bagaimana caranya berhasil menjadi bagian dari petarung bayaran Sanggil, ditugaskan untuk menyingkirkan masyarakat yang tidak setuju dengan proyeknya. 지워. 아이, 진짜 이 사람들이 여기가 어디라고? 안 꺼져? Aksi Taebong yang justru melenceng dari mereka membuat penyamarannya terbongkar. Mereka sadar jika Taebong dipastikan informan atau mata-mata polisi. Ia akhirnya sempat lolos dan masuk ke mobilnya. Namun tepat saat akan menghidupkannya, para gangster sudah lebih dulu berada di dalam sana. 대체 어디 있는 거야, 씨. 오, 깜짝이야, 씨. Alhasil Taebong dibawa ke hadapan Sanggil. Di sana ia sudah dalam kondisi terbungkus hingga tak bisa melakukan apapun. Sanggil langsung memerintah anak buahnya untuk menghabisi Taebong. Namun Taebong kembali bersandiwara dan memperlihatkan kemampuan aktingnya supaya Sanggil bisa percaya. Sampai akhirnya ia pun percaya dan meminta Taebong untuk memancing para polisi itu datang. 놈들을 유인해봐. Berlatar di sebuah gedung terbengkalai, Kang memerintahkan seluruh anak buah termasuk Lee untuk menyelidiki isi dari dalam kotak besar itu. Yang setelah mereka berhasil menemukannya, kotak tersebut rupanya berisi bom yang sedang aktif dan... Beruntung ledakan tersebut tidak terlalu besar, Nam Hyuk yang saat itu kebetulan bersama mereka segera menyelamatkan Lee dari dalam gedung dan menyewa hotel terdekat untuk beristirahat, di mana Nam Hyuk dan Lee masih tak paham dengan apa yang terjadi saat ini. 고마워, 형사. 괜찮아요? Esok harinya Kang dan Sanggil bertemu di sebuah kafe. Sanggil membujuk Kang untuk kembali bekerja sama karena ia sadar jika Nam Hyuklah yang menyebabkan mereka menjadi salah paham. Dalam rencana tersebut, Kang harus membujuk Jo Hee untuk memberitahu di mana lokasi bukunya disimpan. Yang setelah buku itu ditemukan, Sanggil akan menghabisi Jo Hee menggunakan senjata milik Nam Hyuk yang akan dikambing hitamkan dan mengusahakan Kang sebagai komisaris polisi di kantor pusat. Sampai akhirnya mereka pun sepakat untuk rencana tersebut. 지금 우리가 이럴 때가 아니에요. 이걸로 그년을 쏴 정리하는 겁니다. 내 말 무슨 뜻인지 아시겠죠? Sebelum rencana itu dilangsungkan, Taebong yang berhasil melarikan diri terlihat sedang mencari telepon umum untuk menghubungi seseorang. Selesai dengan itu, ia pergi ke apartemen untuk mencari tas berisi uang miliknya yang telah dicuri oleh para gangster. Berhasil membawa tas berisi uang itu, Taebong tak sengaja melihat seseorang mendorong gerobak dengan seorang wanita di dalamnya. Ia yakin jika wanita tersebut adalah Jo Hee, dan alasan mengapa Jo Hee masih hidup karena merupakan seorang juru kunci, satu-satunya yang mengetahui di mana buku besar milik Sanggil disembunyikan. 그래, 눈 다 감고 넘어가자.
Tak lama, Kang beserta seluruh anak buahnya mendatangi lokasi sesuai kesepakatan, di mana Taebong yang kebetulan memang berada di sana, langsung memberitahu Namhyuk jika Johe masih hidup, namun rencana yang telah disepakati oleh Sanggil dan Kang pun juga akan dilangsungkan sebentar lagi. 그래서 다음은요? 장부만 확보되면 바로 움직이세요. Tanpa Sanggil sadari, Kang memiliki rencana lain yaitu akan menangkap Sanggil setelah buku ditemukan. Namun Sanggil juga memiliki rencana lain yaitu akan merebut buku besarnya dan menghabisi mereka semua. Sementara itu mereka berdua juga tidak sadar jika Taebong dan Namhyuk sudah lebih dulu menemukan keberadaan Johe dan membuat rencana baru agar Sanggil dan Kang salah paham dengan Kang yang menganggap jika Johe telah dihabisi. 사장님 피하십시오. 곧 저번처럼 또 터집니다. 우리도 뭔지 확인을 해봐야. 가만히 있어. 가만히 있어. Setelah Namhyuk ketahuan membawa Johe, terjadilah aksi baku tembak yang cukup menegangkan. Namhyuk meminta Taebong agar membawa Lee dan Johe ke tempat aman, sementara ia akan menghadapi mereka semua terlebih dahulu. Pertarungan tersebut akhirnya membuat Kang beserta seluruh anak buahnya berhasil diringkus. Sanggil pun mengancam Johe akan menghabisi semua orang yang ada di sana satu-satu sebelum Johe memberitahu di mana buku besar itu disembunyikan. Namun tepat saat Namhyuk akan dihabisi lebih dulu, tiba-tiba 선배. 실례합니다. Yo, datanglah detektif Pak beserta para rekan-rekan polisinya. Ia mengetahui semua informasi ini atas laporan dari Taebong. Melihat Sanggil akan melarikan diri, Namhyuk yang takkan membiarkan hal itu terjadi pun segera mengejarnya sehingga... berhasil membuat mobil Sanggil kecelakaan. Namhyuk segera memastikan keadaan Sanggil selamat atau tidak, dan setelah dirasa baik-baik saja, Namhyuk langsung memasangkan borgol pada kedua tangan Sanggil, di mana buku besar yang disembunyikan oleh Johe pun juga berhasil diamankan, sehingga Park secara resmi dapat menahan Sanggil atas semua kejahatannya. 자 그럼 안녕히 계세요 여러분. 좋겠다. Tamat.